Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Lembang Tanah Dawan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk yang sempurna. Kepada kita diberikan potensi yang sedemikian hebatnya supaya tugas utama kita sebagai khalifah di muka bumi ini bisa terlaksana dengan baik. Kita bisa mengolah dan memakmurkan bumi yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita 3 potensi hebat, 3 potensi yang luar biasa, di mana ketiga potensi ini adalah untuk mendukung terlaksananya tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Potensi yang pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia ini kita kenal dengan istilah kecerdasan spiritual. Antara keuangan kecerdasan spiritual, mana yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual? Dalam bahasa agama, kecerdasan spiritual ini kita sebut dengan iman kepada yang gaib, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecerdasan spiritual yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, inilah yang membuat manusia lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan binatang. Binatang hanya mampu melihat, mengetahui apa-apa yang ada di sekitarnya. Apa yang nampak bagi dirinya, itulah yang diketahui oleh binatang. Beda halnya dengan kita manusia. Ketika Allah memberikan kecerdasan spiritual, maka manusia mampu mengetahui bahwa ternyata ada kekuatan di luar alam semesta ini yang maha hebat. Ada kekuatan supranatural yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera dan hanya bisa dijangkau oleh keimanan.
iman kepada yang gaib, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah puasa kita, maka ketika manusia bisa memanfaatkan kecerdasan spiritual yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia atau kita yang berpuasa ini akan berusaha mencontoh sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran yang berjumlah 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung dan sifat-sifatnya. Dalam salah satu hadis disebutkan, berakhlaklah kalian dengan mencontoh sifat-sifat Allah. Ada beberapa sifat Allah yang ketika kita sebagai orang yang berpuasa bisa untuk kita contoh atau kita teladani. Karena pada dasarnya tujuan untuk melaksanakan ibadah puasa adalah mencontoh Allah atau mencontoh sifat-sifat Allah sesuai dengan batasan kemampuan kita sebagai manusia. Misalnya Allah bersifat Maha Adil. Kita manusia diperintahkan untuk mencontoh sifat Allah yang Maha Adil ini. Kita mestinya bersifat adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Atau sifat Allah yang Maha Pemaaf. Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, seberapa besar pun kesalahan manusia, maka Allah akan senantiasa membuka pintu maaf, membuka pintu ampunannya terhadap manusia. Demikian halnya dengan kita manusia, hendaklah berusaha mencontoh sifat Allah yang Maha Pemaaf ini. Atau sifat-sifat yang lain. Allah Maha mengetahui. Sifat Allah yang Maha mengetahui ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sebagai manusia hendaklah kita senantiasa menuntut ilmu, memperbanyak pengetahuan sebagai pertanda bahwa kita berusaha mencontoh sifat Allah yang Maha mengetahui. Demikian halnya dengan sifat-sifat Allah yang lainnya, yang tentunya yang tidak berkenaan dengan masalah zat ketuhanannya, ini bisa kita contoh sesuai dengan batasan kemampuan kita manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, potensi hebat, potensi besar yang kedua yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia adalah
kecerdasan emosional. Di dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dihiaskan kepada manusia kecintaan kepada wanita dan anak-anak. Zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, juga kepada harta benda yang banyak, baik itu dari jenis emas maupun perak. Wal khailil musawwamah, kemudian kuda-kuda pilihan. Ada ahli yang menafsirkan bahwa kuda-kuda pilihan yang dimaksudkan dalam ayat ke-14 surah Al-Imran ini adalah kendaraan-kendaraan mewah, kendaraan-kendaraan yang kuat. Ini tentunya disesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Wal an'am, binatang ternak, wal harth, sawah ladang atau tanah yang luas. Allah Subhanahu wa taala menghiaskan kita manusia kecintaan kepada apa yang telah disebutkan di dalam surah Al-Imran pada ayat yang ke-14 ini. Fitrah manusia, kecenderungan manusia adalah cinta kepada wanita dan anak-anak. Cinta kepada wanita dan anak. Manusia juga fitrahnya suka atau cinta kepada harta benda, baik itu emas maupun perak. Manusia juga diberi fitrah untuk cinta kepada kuda-kuda pilihan atau kendaraan-kendaraan yang bagus. Untuk zaman sekarang, mobil, motor yang bagus, atau kapal, dan lain-lain sebagainya. Manusia juga diberikan fitrah untuk cinta kepada binatang-binatang, menyukai binatang-binatang ternak. Tanpa rohe binatang peliharaan maka manusia suka akan hal itu. Kemudian manusia juga diberikan fitrah, dia senang, dia suka kalau punya sawah ladang atau tanah yang luas. Ini adalah fitrah manusia dan kita tidak boleh atau tidak bisa mengingkari akan hal tersebut. Bagi ngasih ringaina, apakah harta ataukah kendaraan, binatang yang banyak, binatang ternak yang banyak, sawah ladang, perempuan dan anak.
Ini memang fitrah kita manusia. Satu hal yang perlu kita sadari, bahwa terkadang setan atau nafsu kita memperindah hal-hal tersebut, dan ini membuat manusia bisa lupa, bisa lalai, dan membuatnya terjerumus sehingga melupakan tugas kekhalifahannya di muka bumi. Syahwat atau kecintaan kepada wanita, seks, kecintaan kepada lawan jenis, itu adalah fitrah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tetapi jika diperindah oleh setan, maka seks ini akan dijadikan tujuan. Tidak peduli dengan cara apa dan dengan siapa. Ketika kecintaan kepada wanita diperindah oleh setan, maka manusia akan terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Kecintaan kepada anak pun seperti itu. Nurika masal ngasih di anak ta, tetapi harus kita hati-hati, karena terkadang setan memperindah kecintaan kita kepada anak. Ada orang tua yang mengatasnamakan cinta dan kasih sayang, terkadang memberikan kepada anak meskipun dengan jalan melanggar aturan agama atau melanggar aturan negara. Atau seorang anak yang bersalah, orang tua karena atas nama kasih sayang dan cinta kepada anak, meskipun anak ini salah, dia tetap membela. Ini adalah cinta kepada anak yang telah dihiaskan indah oleh setan. Harta pun seperti itu. Ketika setan memperindah, maka manusia ketika mencari harta, dia tidak akan peduli halal dan haramnya. Bagaimana cara mencarinya, dia tidak akan peduli. Yang penting dia punya harta yang banyak. Begitupun ketika dia sudah mendapatkan harta yang banyak, kalau banyak ini loh yang barang-barang menang, karena harta itu sudah dihiaskan oleh setan, sudah diperindah oleh setan, maka orang tersebut akan lupa kepada fungsi sosial harta. Ini sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Tokoh Qarun
yang tidak mau membagi hartanya karena menganggap dialah atau karena kehebatan dirinya sehingga dia menjadi kaya raya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia bisa mengendalikan dirinya pada kehebatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kecerdasan emosional ini, maka ketika melaksanakan tugas kekhalifahannya di muka bumi, keseimbangan jiwa dan raganya itu akan senantiasa terpelihara. Yang ketiga, kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita manusia itu adalah kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan. Ketika manusia diberikan kecerdasan intelektual tetapi tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritual dan emosional, maka manusia akan terjerumus ke dalam lembah kehancuran. Dia akan menjadi manusia yang pintar, banyak pengetahuan, menjadi orang yang berilmu, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Cara dei hebai tapi gelek kule dapat gunakan untuk hal-hal yang baik, yang bermanfaat, baik untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Padahal agama senantiasa mengingatkan kepada kita, ampare ilmuta, ampare pangisenganta, maka mestinya ilmu tersebut membawa manfaat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Luqman, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, beliau ini adalah seorang hikmah, diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga namanya diabadikan sebagai salah satu nama surah di dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim pernah berkata kepadanya, "Wahai anakku, tidak ada gunanya engkau mempelajari apa-apa yang belum engkau ketahui selama ilmu yang telah engkau ketahui belum bisa engkau manfaatkan untuk orang lain." Ini adalah ibarat pengumpul kayu yang ketika kayu sudah ada di pundaknya, satambah-tambahna tapi nuke ada makulil angka. Tidak ada gunanya, kata Luqman, ria ilmumu atau nambai ko ilmu, nambai ko pangisengan, selama ilmu atau pangisengan ria injo
lebih kulek memanfaatkan untuk dirimu sendiri dan juga orang lain. Tidak gunanya satambah-tambahun pangsengan, kata Luqman, selama lebih kulek memanfaatkan pangsengan oleh injo sikon ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia mampu memanfaatkan kecerdasan intelektual yang dimilikinya, maka manusia akan bersikap hati-hati terhadap informasi atau pengetahuan yang ia dapatkan. Terkadang di dalam kehidupan keseharian kita biasa geleki selektif, geleki tapi informasi atau pengetahuan yang datang dari luar. Bojaki informasi, ngumpak informasi, geleki tapi geleki pikir apakah ini bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Ketika manusia mampu mengembangkan potensi hebat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual, kalau manusia mampu mengembangkan ketiga potensi ini, maka manusia akan lebih berhati-hati terhadap sesuatu. Di istilah ajarah, lakoja istilah tagelimu piti opawi atau piti geogi. Ketika dia ditanya tentang sesuatu hal, maka dia akan berpikir apakah ini membawa manfaat kepada orang lain atau tidak. Ada salah satu tradisi keilmuan, dan ini telah dicontohkan oleh para malaikat dan diabadikan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Malaikat berkata, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau wahai Tuhan, kami tidak akan mengetahui apa-apa kecuali apa yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Tradisi keilmuan yang seperti ini juga dipraktekkan oleh sekian sahabat Nabi. Bahkan para ulama yang terdahulu juga mempraktekkan hal ini. Ketika dia ditanya tentang suatu persoalan, maka kalau dia tidak tahu, maka dia akan mengatakan, saya tidak tahu. Dia tidak akan menjawab tentang sesuatu hal yang dia tidak ketahui, kalau memang hal itu dia tidak ketahui. Kejujuran ilmiah ini adalah tradisi keilmuan sekarang, tradisi keilmuan modern. Ampare menggelar isse, maka nalakutak nang kita ya mesti dipawangi nak kegelar isse. Kejujuran ilmiah. Para imam seperti itu. Meskipun mereka adalah ahli agama,
Tetapi ketika dia ditanya tentang satu hal, nah memang gele leste, maka dia akan menjawab tidak tahu. Gele di siri-siri lakui, mana sana memang gele leste masalahnya. Nabi pun di dalam riwayat beliau ketika ada orang yang bertanya, ampere kutaknang marameria, maka biasanya Nabi diam sambil menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam hal ini dasar contoh bahwa gele kulle piti pau-pau nugele pa jelas na ditte seolah-olah menjelasmu tentang seireni masalah. Pemirsa Lembang Tanah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketiga potensi hebat yang diberikan Allah kepada kita, kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini bisa kita kembangkan, bisa kita gunakan untuk hal-hal yang membawa manfaat baik untuk diri kita dan orang lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.